Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul dalam kegiatan technical meeting OSNP SMA tahun 2026 dalam keadaan sehat dan semangat. Saya Hasna Diva, yang akan bertugas sebagai moderator selama kegiatan technical meeting bidang biologi. Izinkan saya untuk memperkenalkan juri bidang biologi terlebih dahulu. Ada Bapak MHD Fauji Ramadhani Nasution SSSI. Apakah Bapak Fauji sudah hadir? Udah. Tapi nggak bisa ini ya, nggak bisa nyalain kamera karena lagi rusak kamera. Oke, baik. Terima kasih. Dan ada juga Bapak Titis Setio Budi. Apakah Bapak Titis sudah hadir? Berikan pembukaan Sudah hadir? 2026 khususnya di bidang. Saya aktifkan virtual background dulu ya. Tidak muncul. Ini Pak, bergabung coba nih. Baik, karena dengan juri kami sudah hadir, itu tandanya kita sudah bisa memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta technical meeting hari ini, technical meeting kita bertujuan untuk memberikan pembekalan mengenai pelaksanaan OSNP tahun 2026 di bidang biologi. Oleh karena itu, kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama agar pelaksanaan kompetensi nantinya dapat berjalan dengan lancar. Sebelum memasuki sesi utama, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi. Pertama, mohon seluruh peserta untuk menjaga ketertiban selama Zoom berlangsung. Yang kedua, mikrofon peserta agar tetap dalam keadaan mute selama sesi pembekalan. Dan yang ketiga, apabila terdapat pertanyaan, peserta dapat menggunakan fitur raise hand dan on mic ketika dipersilahkan. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah pemaparan selesai. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta, tanpa mengurangi rasa hormat, kita akan memasuki agenda utama, yaitu penyampaian materi technical meeting OSNP SMA tahun 2026 di bidang biologi. Kepada juri yang telah hadir, kami persilahkan untuk menyampaikan materi, waktu dan tempat kami silahkan. Banyak juga sih yang Mbak. Ini dia Oke, sebentar ya teman-teman, kita sedang mute Ini rekan-rekan pakai yang nih ininya speakernya baik. Baik speakernya. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi di sini kami dari tim bidang biologi akan memaparkan beberapa hal. Berarti kan dari speakernya kayak pengajarnya. Suara. Oh ya, untuk yang suaranya mikrofonnya tolong dimatikan dulu ya. Nanti mikrofon baru boleh dinyalakan pada saat sesi tanya jawab, dan itu pun setelah dipersilakan oleh moderator ya. Selama sesi pemaparan biar tidak mengganggu, mohon untuk mikrofonnya dimatikan terlebih dahulu. Oke, ya jadi di sini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait uji coba dan juga pelaksanaan OSNP bidang biologi tahun 2026 ini. Sebenarnya sebagian tadi sudah disampaikan pada saat sesi pemaparan umum yang 9 tadi. Nah, itu harap untuk diperhatikan, karena di sini saya akan menjelaskan
hal-hal yang spesifik untuk bidang biologi saja. Ya, jadi di sini saya akan memaparkan hal-hal yang spesifik untuk penjelasan bidang biologi saja. Ya, karena ada beberapa hal yang berbeda terkait dari pemaparan umum. Terkait pemaparan umum tadi ada hal berbeda. Kemudian apa yang disampaikan di sini itu tidak akan berlaku di bidang lain. Begitu juga sebaliknya. Jadi di sini kalian jangan melihat pemaparan dari bidang lain terus menerapkannya untuk bidang biologi karena itu pasti akan berbeda. Jadi jadi nanti harap diperhatikan baik-baik ya. Oke, kita mulai kalau begitu. Nah, pertama kita akan bahas mengenai aturan umum untuk OSNP bidang biologi. Ini tuh tunjukin cara meletak kamera di mana. Iya, sabar ya, sabar. Ini sedang memastikan kalau suaranya bisa terdengar atau enggak. Oke. Nah, jadi untuk bidang biologi pada saat OSNP ini sebenarnya sama persis seperti terkait dengan aturan umum mengenai soal yang akan kalian kerjakan nanti di OSNP itu sama persis seperti di OSNK. Jadi ada 50 soal yang dimana setiap soalnya itu terdiri dari 4 pernyataan. Dan setiap pernyataan itu harus kalian tentukan apakah jawabannya benar atau salah. Jadi di dalam setiap soal itu uh, ada empat hal yang harus dijawab. Ada 4 hal yang harus dijawab, apakah itu benar atau salah. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ya harusnya karena kalian sudah lolos dari OSNK ke OSNP, harusnya kalian sudah familiar ya tentang mengenai soal-soal yang akan diujikan di OSNP nanti formatnya seperti apa. Nah, kemudian untuk penilaiannya juga sama persis seperti pada saat OSNK. Jadi kan tadi di setiap soal ada 4 pernyataan. Kalau misalnya dari 4 pernyataan itu, keempat pernyataannya itu dijawab dengan tepat, maka kalian akan dapat full point, yaitu sebesar 1. Jadi setiap soal itu nilai maksimalnya 1 poin. Kemudian kalau misalnya dari 4 pernyataan kalian berhasil menjawab 3 pernyataan dengan tepat, maka kalian akan mendapatkan poin sebesar 0, lalu kalau misalnya ada 2 pernyataan yang dijawab dengan tepat, kalian akan mendapatkan 0,2 poin. Kalau misalnya 1 atau tidak ada pernyataan yang dijawab dengan tepat, kalian tidak akan dapat poin. Nah, jadi seperti itu untuk penilaiannya ya, sama persis seperti di OSNK. Karena tadi setiap soal itu nilai maksimalnya adalah 1 poin, berarti secara keseluruhan skor maksimal yang bisa kalian dapat untuk OSNK ini adalah 50 poin. Nah, kemudian tidak ada sistem minus ya. Tidak ada sistem minus, jadi setiap soal itu harus dijawab. Sehingga
Mohon maaf ya teman-teman, ini Oh, Kak Fauzi sedang oke, mengganti sebentar internet ya, ya, ini ganti. wifi-nya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali. Aduh. Oke. Kemudian selama pengerjaan OSNP bidang biologi dan juga nanti pada saat uji coba itu boleh menggunakan kalkulator. Dan seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, seperti yang sudah dijelaskan di jam 9 tadi, kalkulator yang boleh dipakai itu adalah kalkulator saintifik yang biasa, kalkulator yang tidak memungkinkan melakukan pemrograman. Nah, lalu untuk durasi pengerjaan tes itu adalah sama seperti pada saat OSNK, yaitu 3 jam atau 180 menit. Nah, itu mengenai aturan umum untuk bidang biologi ya. Ini banyak banget pertanyaan simulasi. Sabar, sabar. Oke, tolong sabar dulu. Ini masih pemaparan tentang Oke, saya lanjutkan. Tolong sabar dulu. Ini tentang uji coba dan OSNP. Nanti akan dijelaskan kapan uji cobanya. Tolong, oke, kita lanjut. Selanjutnya kita akan bahas menjaga ketikannya dan juga pastinya Tes rekan-rekan, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Bila terdengar dengan jelas, boleh kabarkan di. Oke, baik. Jika suara saya terdengar jelas, sebentar ya teman-teman. Suaranya putus-putus Mbak, nggak jelas menjelaskan. ya putus Sebentar ya rekan-rekan, ini juri sedang mengganti device sebentar. Boleh untuk yang tidak berkepentingan atau tidak ingin menyampaikan banyak yang sesuatu, belum boleh untuk unmute, Mbak. mute Tolong terlebih dahulu. suaranya putus. Rekan-rekan. Apakah ini videonya di-share di YouTube bisa dinonton? Suaranya putus-putus. Oke, rekan-rekan, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kalau terdengar, boleh berikan reaction jempol. Oke. Ya. Jadi kali ini saya sudah bersama dengan juri. Juri akan memaparkan kembali mengenai pemaparan biologi dan juga teknis untuk di bidang biologi. Jadi sekali lagi, saat ini uji coba belum dimulai karena kami akan memberitahu terlebih dahulu teknis di bidang biologi itu seperti apa, karena ada perbedaan dengan bidang-bidang lainnya. Harap mohon didengarkan dahulu juri kami untuk memaparkan materi terlebih dahulu. Ya, oke. Sorry ya kalau tadi suaranya banyak kurang jelas atau terlalu kecil. Jadi kita lanjutkan pemaparannya. Jadi sekarang kita akan bahas timeline atau lini masa untuk rangkaian kegiatan OSNP bidang biologi. Nah, yang pertama hari ini itu ada technical meeting, nanti maksimal sampai jam 12 ya. Terus yang kedua ada kegiatan uji coba.
Nah, ini dari tadi banyak yang nanyain uji coba kapan, uji coba kapan. Nah, untuk uji coba itu bisa dilaksanakan mulai hari ini sampai besok. Untuk hari ini uji coba itu baru bisa dimulai pada pukul 1, pada pukul 13.00 WIB ya. Kemudian untuk besok pagi jam 8 sampai jam 11 WIB itu ada kegiatan pengawasan. Jadi buat teman-teman yang nanti pengen memastikan posisi peletakan kamera seperti apa, itu besok bisa bergabung di Zoom. Jadi besok itu akan ada kegiatan uji coba yang sifatnya diawasi, yaitu pukul 8 sampai 11 WIB. Nah, sebenarnya untuk pengerjaan uji coba ini bisa kapanpun ya, mulai dari jam 1 siang hari ini sampai besok itu kalian bisa berkali-kali melakukan uji coba, bisa melakukan uji coba kapan saja, tapi khusus untuk uji coba yang sifatnya diawasi melalui Zoom, itu besok jam 8 sampai jam 11 WIB. Besok ya, tanggal 21 Juli. Nah, kemudian untuk pelaksanaan OSNP, ini takutnya ada yang belum tahu kita OSNP-nya kapan, karena berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya itu ternyata masih ada yang nggak tahu pelaksanaan OSNP-nya itu tanggal berapa. Jadi untuk bidang biologi, pelaksanaan OSNP-nya itu tanggal 28 Juli. Tanggal 28 Juli, jam 8 sampai jam 11 WIB ya. Oke, kemudian kita lanjut. Sabar ya, untuk pertanyaan nanti ada sesi tanya jawabnya. Sekarang fokus mendengarkan penjelasan dulu aja. Kalau misalnya kalian nanti mau jawab, silakan dicatat dulu pertanyaannya apa, lalu nanti ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya kita akan bahas hal apa saja yang tidak diperbolehkan selama tes. Oke, untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan adalah membawa perangkat elektronik yang memungkinkan kalian untuk berkomunikasi dengan pihak lain seperti handphone, smartwatch, headset juga tidak boleh dipakai ya, headset dan semacamnya. Nah, lalu untuk masker ataupun hal-hal lain yang dapat membuat wajah kalian tidak terlihat jelas itu tidak boleh dipakai. Kecuali ada beberapa kasus di mana memang seseorang itu menggunakan cadar, nah itu oke, diperbolehkan. Tapi kalau ya sehari-harinya tidak menggunakan cadar, tidak menggunakan penutup wajah, itu berarti tidak boleh digunakan pada saat tes. Nah, kemudian untuk peralatan apa saja yang boleh dibawa atau digunakan pada saat pelaksanaan OSNP. Pertama adalah kalkulator, seperti yang sudah dijelaskan, dan kalkulatornya itu kalkulator saintifik yang biasa ya, yang tidak bisa melakukan pemrograman. Kemudian alat tulisnya ini meliputi pensil, pulpen, penggaris, kemudian kertas kosong. Kertas kosong ini boleh dibawa ya, karena mungkin di OSNP ini ada beberapa soal hitungan sehingga kalian harus melakukan perhitungan di kertas. Jadi boleh membawa kertas kosong, dan kalau bisa kertas kosongnya ini adalah kertas yang disediakan oleh panitia ya, panitia di masing-masing daerah. Oke. Oke, lanjut. Oke, nah untuk pengawasan tes ini sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan di sesi yang umum tadi. Tidak ada perbedaan antara sesi yang pemaparan di awal tadi dengan pengawasan bidang biologi itu disamakan. Jadi ini sekedar mengingatkan kembali aja, Jadi di sini teman-teman harus menyediakan kamera, menyediakan perangkat untuk pengawasan, yaitu berupa handphone yang sudah terinstal di dalamnya aplikasi Zoom.
satu peserta itu menyediakan satu ya, sehingga menyediakan satu handphone untuk pengawasan. Lalu kemudian si kameranya ini, si device untuk pengawasan ini harus diletakkan di bagian belakang peserta, di bagian belakang. Dan di sini kamera pengawasannya itu harus menyorot layar komputer dan juga wajah peserta, menyorot wajah peserta dari samping. Jadi jangan letakkan kameranya di depan komputer. Jadi jangan diletakkan kameranya membelakangi komputer ya. Jadi posisi kamera intinya dari kamera itu harus terlihat layar komputer dan juga wajah dari samping. Nah, tadi aturan mengenai posisi duduk dan segala macamnya itu nanti silahkan dipelajari kembali kalau misalnya belum paham, silahkan dipelajari kembali dan harap diperhatikan ya. Oke, kita lanjut. Oh ya, jadi di sini kalian harus menyediakan dua perangkat, dua device, satu komputer ataupun laptop untuk mengerjakan tes, dan yang kedua handphone untuk pengawasan. Nah, kira-kira seperti ini ya posisi yang benar, posisi peletakan kamera yang benar. Jadi di dua contoh ini terlihat layar komputer terlihat, kemudian wajah juga terlihat dari samping. Oke, kita lanjut. Oh ya, jadi nanti pada saat pelaksanaan OSNP ini biar ini aja ya, biar tertib aja ya. Jadi 45 menit sebelum tes dimulai itu harus sudah join ke Zoom. Harus sudah join ke Zoom karena sebelum tes dimulai ini akan ada pengecekan kertas yang kalian bawa, apakah kalian menggunakan perangkat komunikasi. Jadi alat-alat yang akan kalian alat-alat yang kalian bawa ke ruangan tes itu nanti akan dicek. Kemudian juga kami akan mengatur ya mengenai posisi peletakan kamera kalau misalnya ada peserta yang posisi peletakan kameranya itu masih belum benar. Jadi makanya 45 menit sebelum tes dimulai, yang berarti pukul 7.15 WIB, peserta sudah masuk ke Zoom. Peserta sudah masuk ke Zoom. Nah, nanti ketika tes dimulai, jadi dari pukul 8.00 sampai 11 WIB, itu tidak ada lagi. Kami tidak akan lagi tidak akan menegur kalau misalnya posisi peletakan kameranya salah, itu akan langsung kami catat sebagai pelanggaran ya. Jadi harap diperhatikan, posisi peletakan kameranya harus benar. Nah, makanya harus join Zoom-nya sesuai dengan rekomendasi tadi, yaitu 45 menit sebelum tes dimulai. Jadi jangan join Zoom dekat-dekat dengan waktu pelaksanaan ataupun di atas jam 8, jangan. Karena kalau misalnya kalian posisi kameranya salah, kami tidak bisa memberitahu kalian kalau misalnya posisi kameranya salah. Dan untuk menjaga kondusivitas selama tes, kami tidak akan melakukan peneguran kalau misalnya posisi kameranya salah. Jadi akan langsung kami catat sebagai pelanggaran. Jadi harap diperhatikan itu. Nah, nanti kemudian di kamera pengawasan itu, di aplikasi Zoom-nya jangan menggunakan virtual background, jangan pakai blur. Dan kamera pastinya harus nyala ya, supaya kami bisa mengawasi kalian. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, untuk cara pengerjaannya, ya pertama teman-teman harus login dulu. Login dulu ke website. Nah, websitenya seperti yang bisa dilihat ya, OSN on MIPA BPTI, kemendikbudrismen.go.id. Lalu kalau di belakangnya ditambahin osn.html, nanti akan langsung muncul tuh bidang-bidang lombanya seperti yang digambar. Klik yang biologi, jangan sampai klik bidang lain. Nah, setelah yang biologinya itu diklik, nanti akan muncul
Oke, lanjut. Nah, setelah yang biologi tadi diklik, nanti akan muncul halaman seperti ini. Jadi kalian harus memasukkan username dan password untuk bisa login. Nah, username dan passwordnya itu sama seperti pada saat pelaksanaan OSNK. Username dan passwordnya sama seperti pada saat pelaksanaan OSNK. Nah, nanti di jam 1 kalian bisa coba ya untuk login menggunakan username dan passwordnya masing-masing. Setelah diketikkan username dan passwordnya, klik login. Kemudian setelah klik login, nah nanti akan muncul home laman seperti ini. Kalian jadi bisa dilihat ya menu di bagian atas. Bisa dilihat menu bagian atas. Nanti kalian bisa pilih My Course. Setelah kalian klik My Course, nanti akan muncul tampilan yang isinya seperti ini. Nanti akan muncul course OSN SMA 2026 Biologi. Jadi itu nanti diklik. Nah, untuk uji coba nanti setelah kalian klik, nanti akan muncul lanjut. Nah, setelah lanjut. Nah, nanti setelah menu course yang tadi kalian klik, nanti akan muncul seperti ini, ada announcement. Lalu pada saat uji coba nanti akan muncul quiz uji coba OSNP. Pada saat pelaksanaan OSNP tanggal 28 nanti, setelah kalian klik yang setelah kalian klik yang OSNP 2026 Biologi tadi, nah nanti akan muncul, nah setelah diklik yang ini, nanti akan muncul OSNP bidang biologi. Nah, itu yang diklik. Nah, untuk uji coba nanti tampilannya seperti ini. Nanti pada saat OSNP, si quiz yang warna pink ini, itu nanti akan berubah jadi OSNP bidang biologi 2026. Itu yang diklik ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, setelah tadi diklik, akan muncul kotak dialog seperti ini. Silakan langsung diklik attempt quiz now kalau langsung mau mengerjakan. Atau kalau mau berdoa dulu ya boleh nanti. Intinya kalau kalian sudah siap untuk mengerjakan, langsung klik saja attempt quiz now. Oke, selanjutnya ya muncul lagi kotak dialog start attempt. Kalau udah siap untuk mengerjakan, klik start attempt tadi. Nah, lalu masuklah ke soal yang pertama. Nah, jadi di sini di dalam setiap halaman soal itu ada deskripsi soalnya, ada teks soalnya di bagian atas, lalu di bawahnya ada 4 pernyataan. Untuk soal yang pertama, pertanyaan yang harus dijawab itu nanti ada 4, question 1, 2, 3, 4. Nah, jadi setiap halaman soal itu akan ada satu teks, di bawahnya ada 4 pernyataan. Satu teks, 4 pernyataan. Di dalam setiap pernyataan nanti ada tombol pilihan B atau S, benar atau salah. Kalau kalian mau menjawab benar, tinggal klik B. Kalau mau menjawab salah, tinggal klik S. Nah, oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini lanjutan tadi. Boleh balik. Nah, ini lanjutan dari halaman pertama tadi ya. Kalau di slide sebelumnya kan tadi ada teks sama satu soal. Nah, nanti kalau di scroll ke bawahnya, nanti akan muncul soal-soal yang lain. 3 soal yang belum muncul tadi di slide yang pertama. Nah, di bagian paling bawah dari halaman setiap soal itu ada next page. Ada tombol next page. Jadi kalau sudah selesai mengerjakan pertanyaan nomor 1 sampai 4, boleh lanjut ke halaman soal berikutnya dengan cara mengklik next page. Atau kalau kalian mau skip 4 soal yang pertama, boleh juga lanjut ke halaman berikutnya dengan mengklik next page. Nah, sebenarnya ada 2 cara ya. Ada 2 cara untuk pindah halaman soal. Ya, yang pertama seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu dengan mengklik tombol next page yang ada di bagian paling bawah dari setiap halaman soal. Atau
cara yang kedua bisa menggunakan quiz navigation. Quiz navigation ini letaknya di kanan atas. Letaknya di kanan atas, tampilannya seperti ini ya. Jadi di sini ada kotak-kotak, di mana setiap kotak itu ada nomor soalnya. Jadi kan biologi itu ada 50 soal, dengan tiap soal itu ada 4 pernyataan. Jadi di quiz navigation ini akan ada 200 nomor, 1 sampai 200. Nah, nomor 1 sampai 4 ini adalah soal nomor 1. Kemudian 5 sampai 8 ini adalah soal nomor 2. I itu deskripsinya ya. Jadi I sebelum angka 1 ini adalah teks soal untuk soal yang pertama, untuk pernyataan 1, 2, 3, 4. Misalnya nih kalian mau langsung lanjut ke soal ketiga. Kalian bisa klik kotak yang bernomor 9 ini. Atau bisa klik I yang ada di depan kotak nomor 9. Nah, jadi cara yang kedua bisa pakai quiz navigation untuk pindah ke halaman soal. Tinggal klik kotak mana yang kalian mau tuju. Nah, di sini, di platform yang kalian pakai ini, ada fitur untuk menandai. Fitur untuk menandai soal di mana kalian kurang yakin dengan jawaban kalian. Nah, jadi di sebelah kiri dari setiap pernyataan itu ada ini, flag question. Kalau kalian klik, warna benderanya itu akan berubah jadi merah. Nah, ini artinya kalau si flag question-nya ini diklik, ini berarti kalian menandai kalau jawaban yang sudah kalian letakkan, yang sudah kalian pilih untuk pernyataan ini itu kalian masih ragu-ragu. Jadi nanti ada kemungkinan. Jadi ya sama seperti di OSNK ya kan ada fitur ragu-ragu. Nah, di sini istilahnya itu flag ya. Jadi pertanyaan yang kalian kasih flag itu adalah pernyataan yang kalian jawabannya ragu-ragu. Nah, di sini kalau misalnya ketika waktu teksnya selesai, si flag-nya ini belum dihilangkan, ini jawaban yang sudah kalian pilih sebelumnya itu tetap akan dinilai. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kalian lupa untuk menghilangkan flag-nya, itu jawabannya tetap tersimpan dan tetap akan dinilai. Oke, selanjutnya. Nah, ini quiz navigation tadi ya. Jadi di sini untuk kotak, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan fitur quiz navigation ini. Jadi kan di sini ada kotak yang bordernya, yang garisnya itu lebih tebal. Nah, kalau ya kotak yang bordernya itu lebih tebal, artinya kalian sedang berada di soal nomor tersebut. Nah, ini kan yang garisnya tebal ini 9, 10, 11, 12. Itu artinya kalian sedang berada di soal ketiga. Soal ketiga yang isinya adalah question nomor 9, 10, 11, 12. Nah, lalu di soal nomor 10, di situ ada tanda merah. Nah, tanda merah itu nunjukin kalau soal nomor 10 itu kalian kasih tanda ragu-ragu. Kalian kasih flag. Nah, lalu kita lihat ke soal kotak nomor 1. Di kotak nomor 1 itu kan ada bagian abu-abunya ya. Itu artinya kalian sudah pernah ke halaman soal yang berisi question 1. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai atau sudah menyerah, boleh langsung menyelesaikan pengerjaan. Nah, di sini ada 2 cara ya. Jadi di halaman soal paling terakhir, berarti halaman soal yang berisi question nomor 200, itu ada tombol finish attempt di bagian bawahnya. Finish attempt. Nah, kalau sudah yakin untuk menyelesaikan, silakan diklik finish attempt. Nah, di quiz navigation juga ada. Boleh balik ke halaman sebelumnya. Nah, di quiz navigation juga ada, di bagian paling bawah dari quiz navigation juga ada tombol finish attempt. Jadi, bebas mau klik yang mana. Kalau sudah selesai, intinya klik finish attempt. Finish attempt ini kalian bisa temukan di quiz navigation.
bisa juga ditemukan di bagian paling bawah dari halaman soal terakhir. Nah, nanti setelah klik finish attempt, nanti akan ada muncul kotak dialog untuk konfirmasi. Ada beberapa kali ya. Kalau memang sudah yakin, tinggal klik yes aja. Nah, itu ya kalau sudah yakin, submit all and finish, kemudian muncul lagi submit all and finish. Kalau belum yakin, boleh return to attempt atau boleh cancel. Jadi intinya nanti setelah klik finish attempt, nanti akan muncul konfirmasi beberapa kali. Kalau sudah yakin, silakan klik submit all and finish. Nah, kalau pada saat pelaksanaan OSNP, setelah kalian klik submit all and finish, kalian tidak bisa kembali mengerjakan. Tidak bisa mengerjakan kembali ya. Tapi kalau selama uji coba, kalian bisa mengerjakan lagi. Oke, ada beberapa tambahan ya. Ada beberapa tambahan selama pengerjaan OSNP nanti. Selama pengerjaan OSNP nanti, ingat, 45 menit sebelum tes dimulai, berarti pukul 7.15 WIB, harus sudah masuk ke Zoom. Harus sudah masuk ke Zoom. Kemudian, terkait dengan izin ke toilet, di sini kami memperbolehkan untuk izin ke toilet, tapi sebelum tes dimulai, segala hal yang harus dibuang, itu disarankan untuk dibuang dulu, sehingga selama pengerjaan kemungkinan untuk kalian ke toilet itu lebih kecil. Ya, karena kan kalau kalian ke toilet tentunya waktu pengerjaan tes kalian itu kan jadinya berkurang ya. Sehingga ya bukan diusahakan, direkomendasikan sebelum tes dimulai, silahkan ke toilet untuk membuang segala hal yang perlu dibuang. Nah, kalau misalnya kebelet nih selama pengerjaan tes, di sini kami memperbolehkan, tapi dengan catatan harus izin terlebih dahulu ke pengawas. Setelah pengawas mengizinkan, baru kalian boleh pergi ke toilet. Dan di sini kami batasi maksimal 3 menit. Kalau di atas 1 menit, kalau misalnya setelah diizinkan, kemudian setelah 3 menit kalian belum kembali ke depan komputer, itu akan kami catat sebagai pelanggaran. Nah, kemudian apakah boleh juga membawa makanan dan minuman? Jawabannya boleh. Minuman boleh, makanan boleh, tapi makanannya snack ya. Jangan makan berat, makanannya snack. Dan snacknya kalau bisa, snack yang kalau dimakan itu nggak berisik. Intinya boleh makan dan minum selama tidak mengganggu kondusivitas di ruang ujian. Kemudian mungkin ada tambahan dari Pak Titis. Oke, selamat siang semua. Ini tadi lumayan banyak ya yang sudah bertanya. Oke, em, saya akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Misal seperti tadi ada yang izin untuk sholat, itu tidak masalah ya. Kemudian saya juga ingin konfirmasi ke kakak moderator. Berarti nanti link recordingnya akan ada di YouTube Puspresnas ya, betul ya? Izin Bapak, iya betul, kegiatan ini direkam, jadi nanti kita akan upload drive video dari rekaman hari ini. Jadi teman-teman atau rekan-rekan semuanya bisa menonton ulang bila mana masih ada yang ragu-ragu atau lupa dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih. Jadi sudah jelas ya teman-teman semua, Bapak Ibu guru mungkin juga yang sedang join di sini, bahwa apabila ada informasi yang terlewat nanti bisa mengakses di YouTube Puspresnas ya. Karena untuk bahan uji coba hari ini, bahan technical meeting hari ini akan diupload di sana. Nah, kemudian ada juga beberapa pertanyaan yang sudah bisa dijawab ketika teman-teman semua membaca panduan. Ya, misal seperti apakah soalnya ada esai? Jawabannya tidak ada. Ya, jadi untuk bidang biologi semua soal itu sama ya, mulai dari tingkat kota sampai tingkat
nasional, ya bahkan tingkat internasional. Misal nanti teman-teman di sini eh, bisa lolos sampai ke sana. Nah, kemudian untuk eh, selanjutnya ada juga beberapa hal tadi yang ditanyakan. Mungkin bagi yang ingin bertanya juga bisa dipersilakan ya. Apakah uji coba bisa 2 kali? Bisa. Jadi untuk uji coba itu dipersilahkan jendelanya adalah siang ini mulai dari jam 1 sampai sore ya. Kemudian besok juga akan ada eh, dibuka lagi untuk uji cobanya sekaligus besok akan ada meeting kembali untuk simulasi peletakan kamera. Oke. Apakah soalnya bisa di back? Apakah soalnya bisa dikembalikan ke halaman sebelumnya? Bisa. Jadi untuk navigasi soal, kalian bebas mengerjakan yang manapun yang kalian mau kerjakan dulu, ya. Kemudian ketika sudah mengerjakan soal yang di halaman akhir, apakah bisa kembali ke halaman awal? Bisa. Jadi bebas, ya. Seperti itu. Apakah bisa pakai laptop? Oh ya, tadi juga ada yang bertanya, ini pelaksanaannya di mana? Kalau untuk uji coba technical meeting tadi sudah dipaparkan di sesi yang umum bahwa boleh dilaksanakan dimanapun, tetapi untuk pelaksanaan OSNP, ya sekali lagi pelaksanaan tes OSNP hanya bisa dilakukan di sekolah yang ditunjuk oleh dinas masing-masing. Ya, jadi mohon untuk berkomunikasi dengan guru, dengan koordinator Olimpiade mungkin, atau dengan siapapun yang ada di sekolah, operator sekolah yang berkomunikasi dengan dinas, sehingga hal-hal demikian bisa diketahui karena bagi kami sendiri ya mulai dari tim juri ataupun dari Puspresnas juga secara teknis pelaksanaannya ada di mana di kabupaten ataupun kota masing-masing itu diserahkan kepada dinas masing-masing ya jadi silakan berkoordinasi untuk itu. Oke, apakah ada pengecekan posisi kamera? Ada, ya. Pelaksanaannya besok jam 8 pagi. Ya. Kemudian untuk link uji cobanya di mana? Nah, untuk link uji coba akan di share kembali ya. Nah, tapi linknya kurang lebih juga sudah ditampilkan di sini ya. Oke. OSN, ONMIPA dan seterusnya nanti silakan di akses ya. Kemudian cara bekerjanya tadi juga sudah dijelaskan oleh Kak Fauzi ya. Oke. Oke, kalau untuk tambahannya mungkin nanti kita akan tambahkan di sesi tanya jawab ya. Oke, nanti akan dipandu oleh kakak moderator. Dari Pak Titis, berarti belum ada tambahan. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, di sini saya mau menambahkan lagi, kalau misalnya sebelum pukul 11.00 WIB kalian sudah selesai mengerjakan, itu kalian tidak boleh meninggalkan Zoom dan tidak boleh meninggalkan ruangan. Jadi harus tetap berada di Zoom dan tetap berada di ruang tes. Nah, kemudian apakah kalau sudah selesai mengerjakan sebelum 11.00, apakah boleh main HP? Tidak. Tidak. Jadi, kalaupun kalian sudah selesai, harus stay di ruangan, tidak boleh main HP, tidak boleh mengganggu kondusivitas di ruangan. Jadi, tetap berada di ruangan, ya terserah mau mau diem atau mau berdoa atau mau apa terserah, asal jangan main asal jangan menggunakan alat komunikasi. Oke, mungkin demikian pemaparan dari kami tim juri bidang biologi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Oke, Pak, rekan-rekan boleh bertanya? semuanya, Bapak Ibu perwakilan sekolah, serta teman-teman prestasi. Tunggu sebentar ya, untuk sesi pertanyaan akan segera kami buka. Jadi teman-teman boleh turunkan dulu raise hand-nya, karena sesinya belum kami buka rekan-rekan. Izin saya ingatkan kembali, untuk kami akan melaksanakan tanya jawab di 3 sesi. Setiap sesi terdapat 3 pertanyaan. Jadi setelah ada 3 penanya, akan dijawab dulu oleh Dewan Juri, dan baru akan ada sesi selanjutnya untuk pertanyaan rekan-rekan. Untuk pertanyaan bisa nanti untuk langsung raise hand, tapi tunggu dulu teman-teman, kita akan hitung sama-sama sebelum raise hand. Tapi mohon diingat kembali mungkin dari apa yang telah disampaikan tadi, supaya nanti pertanyaannya tidak terkait hal yang sama terkait yang sudah dijawab sebelumnya. Yang pertama, rekan-rekan bisa melakukan uji coba berkali-kali, jadi tidak hanya 1 kali, dan bisa dimulai dari pukul 1 siang hari ini. Tapi untuk yang kami rekomendasikan adalah di pukul 8 pagi besok. Kenapa di pukul 8 pagi besok kami rekomendasikan untuk melakukan uji coba? Karena pukul 8 besok kami akan stay di Zoom, sehingga akan ada validasi dan juga akan ada konfirmasi gitu. Dan kami akan mengawasi kegiatan uji coba. Untuk uji coba jam 8 pagi bisa mulai menggunakan Zoom dan juga penempatan kamera yang sesuai rekan-rekan, karena kami akan validasi apakah penempatan dan juga kameranya sudah sesuai dengan ketentuan dari pihak OSNP 2026. Sehingga kami rekomendasikan untuk melaksanakan uji coba di pukul 8 pagi besok. Tapi karena uji coba bisa dilakukan berkali-kali, rekan-rekan sudah bisa mulai mengakses link uji coba sejak pukul 1 siang hari ini. Sehingga bila mana rekan ingin divalidasi, bisa juga untuk di jam 8 pagi besok. Untuk Zoom akan ada di platform tes di bagian announcement ya. Jadi rekan-rekan besok akan ada announcement link Zoom untuk kami awasi untuk kegiatan uji coba besok. Jadi link Zoom akan kami announcement di platform tes rekan-rekan. Di link yang sudah saya lampirkan yang ada di Zoom chat Zoom rekan-rekan. Oke. Linknya nanti akan saya lampirkan kembali. Mari kita buka sesi tanya jawab hari ini. Rekan-rekan boleh diturunkan dulu. Oke, udah tangannya, karena kami akan oke. Saya akan membuka tanya jawab di sesi pertama. Sesi pertama mungkin dari saya di layar itu terlihat ada 3 penanya terdepan. Di layar saya itu ada pertama ada dari Seman 1 Batang. Untuk Seman 1 Batang kami silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Untuk rekan-rekan yang belum dipersilahkan, mohon untuk unmute terlebih dahulu agar tidak mengganggu penanya dan juga jawabannya agar tersampaikan dengan jelas. Oke rekan-rekan, dari Seman 1 Batang boleh menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya untuk uji coba SMP besok jam 8 sampai jam 11 itu pelaksanaannya di mana ya? Terima kasih. Suaranya kurang terdengar. Mohon diulangi lagi. Izin Bu, ini pelaksanaan uji coba besok jam 8 sampai jam 11 itu tempatnya di mana dilaksanakan? Untuk Bapak, apakah di sekolah masing-masing atau di sekolah yang terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Boleh untuk dari Seman Satuwono Sego untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, izin bertanya Kak dari SMA 1 Wonosegoro. Yang pertama, terdengar tidak suara saya? Terdengar Kak suara Terdengar saya? dengan jelas. Oh ya. Terdengar. Oke. Untuk uji coba besok yang sudah dengan pengawasan itu kan dimulai jam 8 ya. Lah, apakah ketika uji coba besok itu sudah sama kita harus join Zoom 45 menit sebelum dimulai? Itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, tadi bila sudah selesai mengerjakan, maka siswa mengeklik finish begitu. Tapi bila mana belum sempat mengeklik finish dan kemudian waktunya sudah habis, apakah jawaban siswa tetap akan tersimpan?
Begitu, Kak. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk menampung terlebih dahulu. Selanjutnya Ya. mungkin ada pertanyaan terakhir di sesi pertama ini untuk Salma dan Santika mungkin untuk menyampaikan pertanyaannya. Permisi, kami dari Semanda Cepu, izin bertanya tentang penilaian di OSN. Sistem penilaian di OSN. Itu apakah jika kita menjawab salah, ada pengurangan nilai atau bagaimana? Atau nilainya tetap 0? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sesi pertama kami cukupkan terlebih dahulu. Izinkan untuk kami menyampaikan jawaban dan silakan kepada Dewan Juri untuk menyampaikan jawabannya. Ada dari Bapak Titis dan juga ada dari Bapak Fauzi. Oke, untuk pertanyaan pertama tadi uji coba besok ya, yang jam 8 sampai 11 WIB itu dilaksanakan di mana? Untuk uji coba itu pelaksanaannya minimal di sekolah masing-masing. Jadi sebenarnya ada dua lokasi yang diperbolehkan ya. Yang pertama adalah lokasi yang sudah ditentukan oleh dinas provinsi masing-masing. Terus kalau misalnya tidak memungkinkan untuk melaksanakan uji coba di lokasi tersebut, itu bisa melakukan uji coba di sekolah masing-masing. Ya, untuk tiap provinsi lokasi pelaksanaannya itu ada di mana, itu silakan ditanyakan dan berkoordinasi dengan dinas provinsi masing-masing ya. Nah, suaranya kecil sekali. Oke, saya ulangi. Jadi untuk uji coba besok lokasinya di mana? Lokasinya itu adalah di satu bisa di lokasi pelaksanaan OSNP yang sudah ditentukan oleh dinas provinsi masing-masing. Nah, kalau tidak memungkinkan untuk melaksanakan uji coba di lokasi tersebut, itu bisa melakukan uji coba di sekolah masing-masing ya. Oke, jadi itu untuk pertanyaan pertama. Baik, untuk pertanyaan kedua, silahkan Bapak Titis. Tadi untuk pertanyaan kedua ada dua pertanyaan ya. Apabila tidak sempat klik finish, itu tidak masalah ya. Jadi nanti jawaban akan auto terrecord ya. Jadi ini untuk teman-teman semua juga ya. Minta tolong untuk diperhatikan. Jadi supaya tidak ada pertanyaan yang sama ya. Oke, jadi jika tidak sempat klik finish ataupun masih ada soal-soal yang diberikan flag, diberikan tanda, tidak masalah. Mohon maaf ini ada yang bocor ya, tolong dikondisikan ya masing-masing. Oke, ya jadi sekali lagi untuk yang tidak sempat klik finish itu akan tersimpan jawabannya. Apabila masih ada soal-soal yang diberikan flag atau diberikan tanda juga masih akan tersimpan jawabannya, jadi tidak perlu khawatir. Ya, itu juga sekedar mengingatkan ketentuan-ketentuan yang ada di bidang biologi, ketentuan khusus yang di bidang biologi hanya berlaku di biologi. Ya, jadi kalian jangan sampai mencari informasi dari bidang-bidang yang lain. Oke, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua yaitu mengenai waktu standby uji coba. Ya, kalau untuk sebelum tes OSNP, 45 menit sebelum tes harus sudah hadir untuk kembali melakukan setting kamera. Karena setelah OSNP berjalan jam 8 pagi, WIB, itu sudah tidak akan ada lagi teguran ataupun arahan mengenai kamera. Tapi kalau untuk uji coba tidak harus ya. Untuk uji coba dan simulasi peletakan kamera akan kita lakukan tidak masalah ketika dilakukan jam 8 pagi. Jadi bisa join mungkin sekitar 15 menit ataupun 10 menit sebelum jam 8 pagi besok ya. Oke, karena nanti pengarahannya akan dilakukan sepanjang 3 jam, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang besok. Jadi tolong nanti bagi yang sudah bagus, sudah sesuai arah kameranya, itu diingat-ingat dan dicatat. Ya, jadi sebisa mungkin seperti itu.
Oke, itu mungkin dari soal dari pernyataan yang nomor 2. Oke, nah kemudian yang pertanyaan ketiga sekalian ya saya jawab untuk sistem penilaian itu ada di panduan ya, jadi bisa dicek kembali panduannya. Nah, tapi jawaban singkatnya adalah sistem penilaian tidak ada minus ya. Tadi juga sudah ada di pemaparan ya, oke, bahwa sistem penilaian itu menggunakan sistem khusus tapi memang tidak ada sistem minus sama sekali ya. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya jawabannya salah. Oke, seperti itu. Jadi untuk sekadar mengingatkan juga nih ya, untuk teman-teman mengenai sistem penilaian itu ada di ada di sini. Oke, ya. Oke, itu. Oh, maaf. Oke, ya, untuk sistem penilaian ada di sini. Jadi setiap soal ada 4 pernyataan. Nah, ketika yang dijawab benar adalah 4 pernyataan, 3, 2, 1, dan 0, itu sudah ada bobot masing-masing. Oke, mungkin itu dari saya. Nah, pertanyaan terakhir, saya kembalikan ke kakak moderator. Baik, terima kasih Bapak Titis dan juga Bapak Fauji yang telah menyampaikan jawaban-jawaban dari sesi pertama tadi. Lalu selanjutnya mari kita buka sesi kedua dari pertanyaan tanya jawab hari ini. Yo. Nyaut ke Bang Asli. Tadi Harjono Situmorang ya, sudah dicatat. Untuk rekan-rekan yang mengganggu ketertiban kegiatan hari ini akan kami keluarkan dari ruangan Zoom, pun juga akan kami catat namanya untuk sebagai ya pertimbangan untuk OSNP hari ini. Oke, rekan-rekan semuanya mohon untuk tertib karena kami akan membuka sesi tanya jawab dan mohon gunakan sesi tanya jawab ini sebaik-baiknya agar rekan-rekan bisa mengerti sebelum kegiatan nanti di tanggal 28 Juli pelaksanaan OSNP Biologi. Sesi kedua akan kami buka pertanyaannya. Boleh rekan-rekan 3 orang teratas untuk menyampaikan pertanyaannya. Di layar saya untuk orang teratas itu ada Ibu Paryani dari 95 Kota Tasik. Boleh untuk menyampaikan pertanyaannya. Setelah itu baru boleh balik. Mohon dituliskan lebih dahulu. Mohon dituliskan lebih dahulu pada Abdul Aziz. Boleh untuk Ibu dari Kota Tasikmalaya tadi menyampaikan pertanyaannya. Untuk pertanyaan langsung dari Ibu Paryani, boleh? Apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya bisa didengar jelas, Mbak? Bisa, Ibu. Silakan Bisa. untuk menyampaikan pertanyaannya. Bisa, ya. Baik, ini Mbak terkait dengan pelaksanaan besok untuk di kelas di sekolah masing-masing. Mengingat sekolah kami bukan sekolah penyelenggara yang terpusat tadi, apakah settingan untuk kamera dan pengawasan segala macam itu juga harus disesuaikan dengan aturan seperti yang nanti dilakukan di satuan pendidikan yang merupakan pusat untuk pelaksanaan OSP. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Ibu. Akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, boleh untuk dari Seman 5 Luwu untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu. Jadi untuk menyambung dari tadi yang Ibu sebelumnya pertanyaannya, apakah kalau misalnya nanti kita OSNP-nya, apakah harus kami bawa semua juga kamera, laptop tersendiri, atau sudah disediakan oleh sekolah yang akan melaksanakan OSNP? Kemudian untuk besok, link Zoom-nya nanti kita apakah masuk di link Zoom yang biologi ini atau ada link Zoom baru yang akan di-share?
Mungkin cukup itu saja itu, Ibu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Isman Maluwu. Selanjutnya mungkin ada dari SMA Santa Maria untuk dipersilakan menyampaikan pertanyaannya. Halo, apakah Ya, suara saya silakan. sudah kedengaran? Terdengar jelas. Oke, perkenalkan saya Naomi dari SMA Santa Maria Pekanbaru. Di sini saya mau bertanya, apakah nanti saat pelaksanaan OSP, pertanyaan saya lumayan banyak, jadi ini pertanyaan pertama saya. Pertama, apakah nanti pas saat Pada Andina dipersilakan. saat pelaksanaan OSP, apakah nanti di satu ruangan itu ada banyak mapel kan? Nah, itu apakah pesertanya di mute atau enggak? Soalnya pelaksanaan tahun lalu itu suaranya mantul-mantul em, karena peserta tidak di mute dan banyak juga mapelnya gabung-gabung, jadinya sangat mengganggu. Banyak bunyi nyiung-nyiung gitu. Itu pertanyaan saya yang pertama. Lalu yang kedua, tadi kan katanya boleh bawa alat tulis. Nah, alat tulis yang boleh dibawa itu apa saja? Apakah penggaris boleh atau cuma pensil dan em, kertas kosong? Karena pas pelaksanaan OSK kemarin seperti itu aturannya. Lalu Oh, yang banyak cowoknya mah 14 ya, Nad? Kayak 20. Lalu pertanyaan ketiga saya, kemarin kan saat pelaksanaan OSK, komputer saya bermasalah sehingga saya harus dipindahkan ke komputer yang di belakang. Nah, itu di peraturan OSK kemarin itu kan tidak boleh berkomunikasi dengan pengawas. Namun jika ada masalah seperti itu kan terpaksa dong ya kita berkomunikasi supaya bisa dipindahin ke komputer lain. Nah, itu apakah bakal jadi masalah atau tidak? Lalu yang keempat, saat pelaksanaan OSK kemarin, itu mungkin udah banyak juga yang ngelaporin timernya bermasalah. Jadi em, di situ dibuat waktunya masih 15 menit, tapi tiba-tiba terlock out. Waktu sudah habis, silahkan log out gitu. Jadi kan sayang banget ya waktu 15 menitnya Pak atau Bu. Terus pertanyaan saya yang terakhir, em, apakah boleh membawa jam? Tadi kan di peraturannya nggak boleh, tapi kalau masalah timernya seperti itu, mungkin boleh dipertimbangkan membawa jam atau mungkin jam dinding jika jam tangan tidak boleh. Itu saja, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sudah ada 3 penanya di sesi 2 hari ini. Maka teman-teman izinkan kami untuk menjawab pertanyaannya. Kami persilakan untuk Dewan Juri menjawab 3 pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Pertanyaan pertama ya, apakah untuk uji coba yang diawasi via Zoom besok, apakah setting kamera harus sesuai dengan setting kamera Kak, di suaranya lokasi terlalu kecil. nanti? Oh iya, terlalu jauh ini. Oke, untuk pertanyaan pertama, Mohon maaf untuk Bapak Ibu. Jadi kalau interupsi jangan pakai mikrofon ya. Karena dibilang suaranya kecil, saya harap lewat chat saja. Karena pasti akan lebih mengganggu. Oke, terima kasih. Maaf. oke, untuk pertanyaan pertama tadi, apakah setting kamera pada saat uji coba OSNP besok yang diawasi via Zoom harus sesuai dengan setting kamera di lokasi OSNP? Jawabannya iya. Jawabannya iya, karena tujuan uji coba besok itu adalah satu, siswa tahu dan familiar untuk menggunakan platform tes, dan yang kedua, siswa punya gambaran untuk peletakan posisi kamera pada saat OSNP nanti. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi pada saat OSNP nanti dari segi peletakan kameranya, device-nya dan lain-lainnya. Gitu ya Bu, untuk pertanyaan yang pertama. Terus untuk pertanyaan kedua, untuk perangkat pengerjaan OSNP, apakah harus bawa masing-masing? Jawabannya ini mungkin bisa beda-beda tiap daerah. Silakan berkoordinasi ke dinas provinsi masing-masing. Apakah
di lokasi yang sudah ditunjuk untuk pelaksanaan OSNP itu sudah semua peralatan itu, semua perangkat pengerjaan itu sudah tersedia atau belum. Setidaknya harusnya sudah, setidaknya komputernya sudah tersedia. Paling begini, paling rekomendasi dari kami itu silakan bawa peralatan cadangan, misalnya bawa laptop untuk jaga-jaga, misalnya nanti di lokasi ada kendala, jadi bisa pakai laptop cadangan tadi. Kemudian untuk kamera, device untuk pengawasan handphone itu juga kalau bisa dibawa juga cadangannya. Sekali lagi tujuannya untuk antisipasi kalau ada kendala, sehingga kendala yang dihadapi itu nanti bisa diselesaikan dengan cepat. Nah, kemudian untuk link Zoom uji coba besok itu ada di mana? Jadi begini ya, untuk uji coba itu sudah boleh dilakukan hari ini, siang nanti. Setidaknya ya, untuk hari ini setidaknya teman-teman di sini semua sudah coba untuk login ke platform tes. Setidaknya sudah bisa login, sudah coba login, sudah masuk ke course. Nah, nanti di bagian course itu nanti ada announcement. Link Zoom untuk besok akan disampaikan di announcement tersebut. Cara loginnya gimana? Cara loginnya tadi sudah dijelaskan ya. Sudah dijelaskan, nanti bisa ya cara loginnya. Coba nanti buka panduan. Di situ ada website di mana ada website untuk platform tesnya. Masuk ke website tersebut, nanti kemudian masukkan username dan password. Username dan passwordnya itu sama seperti pada saat kalian sama seperti di saat pelaksanaan OSNK ya. Oke, untuk pertanyaan ketiga, ini banyak ya pertanyaannya, tapi nggak apa-apa. Kalian merangkum mungkin pertanyaan dari yang lain juga. Satu ruangan kan banyak peserta dari mapel lain. Apakah suaranya akan di-mute? Iya. Jadi dari kami nanti host yang akan jadi host pada saat OSNP nanti akan memute semua peserta, sehingga kalian untuk menjaga supaya kondisi pada saat tes itu kondusif ya. Semua peserta di mute, tapi harus nyala ya, supaya kalau nggak salah di chat ada pertanyaan, gimana caranya kami tahu kalau misalnya kamera pengawasannya mati atau gimana. Nah, itu nanti kami akan melakukan peneguran melalui Zoom. Penegurannya secara lisan ya. Penegurannya secara lisan, makanya pada saat pelaksanaan OSNP, kamera device di Zoom-nya itu kameranya harus dinyalakan, audionya juga harus dinyalakan. Supaya kalau ada kendala yang terjadi di kalian, kami bisa kasih tahu lewat suara di Zoom tersebut ya. Alat tulis yang boleh dibawa apa saja? Pulpen, pensil, kertas kosong, dan juga penggaris. Apakah boleh berkomunikasi dengan pengawas? Ya, kalau misalnya terjadi kendala ya, misalnya tiba-tiba ke lockout, itu silakan berkomunikasi dengan pengawas yang ada di Zoom. Berkomunikasi dengan pengawas yang ada di Zoom, minta izin untuk meminta pengawas yang ada di lokasi untuk membantu menyelesaikan masalah. Nah, itu boleh. Jadi, berkomunikasi dulu dengan pengawas yang ada di Zoom. Setelah diizinkan, kalian boleh meminta pengawas untuk membantu menyelesaikan masalah kalian. Nah, itu boleh. Intinya, mau apapun yang kalian lakukan, selain di luar dari pengerjaan soal, itu harus izin. Misalnya tadi mau ke toilet, mau minta pengawas di lokasi untuk membantu menyelesaikan masalah, itu harus izin dulu dengan pengawas yang ada di Zoom ya. Dan harus diizinkan dulu. Jadi kalau belum ada respon dari pengawas yang ada di Zoom, jangan nyelonong aja ya.
Nah, pertanyaan berikutnya, pada saat OSNK timernya bermasalah. Oke, jadi pada saat OSNP nanti, kan kalian pakai komputer ya. Kalian pakai komputer dan di platform tesnya itu ada timernya. Pokoknya gini aja, tes OSNP itu dilaksanakan dari pukul 8 sampai 11.00 WIB. Tepat di pukul 11.00 WIB, platform tes itu akan ketutup secara otomatis. Jadi kalian bisa menggunakan. Jadi supaya kalian tahu waktu kalian itu tersisa berapa menit lagi, itu kalian bisa lihat timer yang ada di platform. Nah, kalau misalnya platform yang nggak sesuai, timer yang ada di platform tidak sesuai dengan jam sebenarnya, kalian bisa pakai jam yang ada di device pengerjaan kalian. Kan pakai komputer kan? Di komputer itu kan ada jam. Jadi bisa lihat dari situ. Dan tambahan lagi ya, kalau misalnya kalian mulai mengerjakan tes itu di atas pukul 8.00 WIB, tidak ada waktu tambahan. Misal seperti ini. Jadi ada yang baru mengerjakan pukul 8.30. Apakah bagi peserta tersebut durasi tesnya tetap 3 jam? Jawabannya tidak. 11.00 selesai. Pokoknya 11.00 serentak semua akan selesai. Jadi kalau kalian mulai mengerjakan 8.30, berarti kalian cuma punya waktu 2 jam, 2,5 jam untuk mengerjakan tes. Apakah boleh bawa jam tadi ya, berdasarkan pemaparan yang di awal, yang jam 9 tadi, jam tidak diperbolehkan ya. Jam tidak diperbolehkan, jadi tidak. Berarti jawabannya tidak boleh. Lalu kalau mau lihat waktu, itu bisa lihat timer yang ada di platform, bisa juga lihat jam yang ada di komputer. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Titis. Oh, dari saya mungkin sudah cukup jelas. Saya kembalikan ke moderator. Oh, ini maaf, ada pertanyaan saya tambahkan sedikit ya. Audio dinyalakan tetapi di mute. Jadi audio itu ada dua ya. Ada mikrofon untuk berbicara dan juga ada speaker untuk mendengarkan. Ya, jadi yang dinyalakan adalah speaker. Jadi kalian masih bisa mendengar apapun instruksi dari pengawas Zoom, tapi suara kalian tidak akan masuk. Ya, tidak akan dengar. Jadi yang dinyalakan adalah speaker. Jadi kalau bisa speakernya dinyalakan semaksimal mungkin boleh. Tapi kalau untuk mikrofon itu silakan dimatikan. Ya, supaya tidak ada feedback. Oke, tadi kalau tidak salah ada yang juga pertanyaan seperti itu ya. Oke, kemudian satu lagi saya mungkin ini banyak sekali yang tanya. Panduan ada di mana? Ada di website resmi Puspesnas ya. Jadi kalau kalian klik di Google ya, cari di Google panduan OSN 2026 itu hasil pertama itu sudah tinggal bisa diklik, tinggal di-download. Oke. Oke, ya harusnya mestinya kalian sudah punya ya karena kalian sudah masuk ke OSNP. Harusnya. Oke. Kemudian untuk loginnya pun juga seperti itu. Ya, untuk password dan juga ID untuk login itu harusnya sudah dimiliki oleh minimal sekolah punya. Ya. Jadi bagi kalian yang sebelumnya sudah pernah login ketika OSNK harusnya punya. Ya, seperti itu. Oke, mungkin itu bisa dilanjutkan ke sesi berikutnya berarti Kakak moderator. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Izin untuk mungkin ada beberapa yang masih. Apakah suara saya terdengar? Apakah Iya, suara saya terdengar?
Terdengar, Kak. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Maaf, izin untuk mengkonfirmasi kembali ya terkait 3 pertanyaan di sesi kedua ini. Oke, untuk jawaban dari 3 pertanyaannya, untuk yang pertama, untuk setting apakah harus sudah sesuai? Ya, harus sudah sesuai. Yang kedua, untuk kamera, laptop, dan yang lainnya apa harus dibawa? Itu menyesuaikan dengan dinas daerah masing-masing. Lalu yang ketiga, itu ya untuk pertanyaan-pertanyaan untuk mute itu dari kami sendiri, itu dari pihak panitia akan membisukan saat kegiatan itu dimulai. Seperti saat pengerjaan soal, kami akan membisukan kamera rekan-rekan semuanya. Jadi yang kami harapkan adalah rekan-rekan itu tidak menginputkan suara kepada kami dalam artian audionya itu di mute dari kita untuk rekan-rekan saat mengerjakan, tapi rekan-rekan device-nya volumenya harus tetap dinyalakan. Kenapa? Karena jika kami ingin menegur ataupun ada hal yang dari pengawas ingin sampaikan, rekan-rekan tetap bisa mendengar. Jadi, sekali lagi untuk audio suara dari Zoom-nya kalian bisa dibisukan ataupun dari pihak panitia akan membisukan, tapi untuk audio device komputer atau laptopnya mohon tetap dinyalakan karena bila mana kami ingin menegur bila mana ada yang tidak sesuai sehingga tetap terdengar oleh rekan-rekan saat sedang mengerjakan. Karena bila tidak terdengar, khawatir rekan-rekan tidak mengubah posisi kamera dan akan tercatat sebagai pelanggaran. Apakah bisa dimengerti rekan-rekan semuanya untuk 3 pertanyaan tadi? Oke, baik. Saya anggap 3 pertanyaan di sesi ini sudah terjawab semuanya. Terkait tulis dan juga untuk perizinan berkasi dan yang lainnya. Untuk waktu, kami juga bisa ingatkan, kami tidak harapkan adanya jam-jam meskipun itu jam analog ataupun yang lainnya, tapi rekan-rekan bisa mulai melihat jam di device kalian masing-masing, karena saat mengerjakan pasti akan menggunakan device, jadi rekan-rekan bisa melihat di device kalian, bila mana memang tidak ada jam analog atau jam tangan. Pun di ruangan, seharusnya ada jam dinding di ruangan saat pengerjaan. Jadi rekan-rekan bisa melihat jam yang sesuai dengan saat kalian mengerjakan. Oke, mungkin saya akan buka sesi pertanyaan ketiga. Di sesi ketiga ini juga kami akan membuka 3 pertanyaan yang akan kami jawab. Oke, untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh untuk raise hand. Kami membuka sesi ketiga ini dengan 3 penanya. Oke, terima kasih karena sudah ada 3 penanya. Di kami paling atas itu ada dari Christopher Patrick. Untuk Christopher Patrick, boleh untuk menyampaikan pertanyaannya. Selamat pagi, Bu. Saya Kita Petik ingin bertanya. Untuk pelaksanaan OSNP nanti, ya seandainya misalnya ada, maksudnya apakah boleh membawa sapu tangan gitu, jaga-jaga supaya untuk bersin atau, jaga-jaga untuk bersin. Soalnya saya sering bersin. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, baik. Kami tampung pertanyaannya. Untuk yang penanya kedua dari Bagus Indra dari Semen 4 Denpasar, boleh untuk menyampaikan pertanyaannya. Suara saya terdengar? Boleh, untuk Bagus Indra, silahkan untuk bertanya. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah terdengar jelas. Baik, selamat siang. Saya izin bertanya terkait dengan mekanisme flag atau untuk menandai pertanyaan atau disebut juga dengan ragu-ragu. Saya izin bertanya, apabila jika kita lupa untuk mematikan atau lupa untuk unflag atau lupa untuk menaruh kembali flagnya, apakah itu akan terhitung soalnya tidak terjawab atau bagaimana, Kak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk M. Robit dari MAN 4 Jombang, boleh untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mungkin suaranya lebih keraskan lagi karena ya tidak terdengar di device kami. Ini Bluetooth-nya dimatikan, Mbak. Pak. Nggak bisa kalau masuk. Boleh Robit untuk menyampaikan pertanyaannya?
Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, eh, kemarin itu waktu SNK ada kendala, waktu gambar-gambar anatominya itu nggak bisa di zoom, Mbak. Ini solusinya gimana? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, rekan-rekan. Bila mana nanti kita masih memiliki waktu, kita akan buka sesi pertanyaan kembali. Tapi untuk sesi ketiga ini kami cukupkan. Kami akan menjawab dulu 3 pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Boleh untuk Bapak Ibu penanya untuk bertanya di sesi selanjutnya. Bila mana kami masih memiliki waktu untuk bertanya. Oke, silakan untuk mungkin Pak Titis akan menjawab pertanyaan dari sesi ketiga ini. Baik, terima kasih. Eh, ini pertanyaan sesi ketiga ini cukup singkat ya, jadi mestinya sudah kita bisa lanjutkan ke sesi berikutnya. Jadi yang pertama sapu tangan. Kalau dari kami lebih menyarankan menggunakan tisu ya. Oke, jadi tisu yang sekali pakai bisa dibawa dan digunakan, tidak ada masalah. Apalagi itu terkait dengan kesehatan ya. Jadi tidak masalah ya kesimpulannya. Kemudian yang kedua, flag atau bendera tidak dihilangkan itu tidak masalah ya. Jadi kalau tidak salah kemarin memang sempat ada beberapa keramaian di bidang lain katanya kalau eh, tanda ragu-ragunya tetap ada, ternyata itu tidak akan dihitung. Itu salah ya. Itu kalau di biologi tidak seperti itu. Ya. Jadi walaupun sudah flagnya tidak dihilangkan atau bisa lupa ataupun misal terlewat, flag tidak mempengaruhi penilaian. Ya, jadi yang dinilai hanya bagian jawaban yang masuk saja. Dan sekali lagi juga menekankan apabila tidak sempat menekan finish dan seterusnya, jawaban masih terrecord, jadi tidak ada masalah. Oke, tapi perhatikan saja timernya ya. Timing kalian apabila sudah waktunya selesai ya akan selesai. Kemudian yang ketiga, gambar yang bisa di zoom itu ketika OSN kemarin ya, dari kami juga cukup banyak menerima laporan serupa. Itu karena mungkin kami juga mohon maaf ada platform yang berbeda sehingga di sistemnya memang auto terkompres waktu OSNK kemarin ya. Kalau untuk OSNP sekarang kita menggunakan sistem yang berbeda, jadi insya Allah nanti akan benar-benar dilihat dan dicek kembali ya apakah gambar itu muncul atau tidak. Dan itu memang kendalanya se-Indonesia ya. Jadi kita akan perbaiki itu ya terutama ya betul untuk gambar-gambarnya akan dicek kembali ya. Apakah semoga nanti tidak ada kendala serupa. Oke, seperti itu. Itu mungkin dari saya. Saya kembalikan lagi ke Kak Pendarto atau mungkin dari Kak Fauzi ada tambahan. Oke, baik. Terima kasih Pak Titis atas jawabannya. Rekan-rekan, jadi tadi untuk sesi ketiga ada 3 pertanyaan dengan 3 jawaban. Untuk sapu tangan kami sarankan untuk penggunaan tisu saja. Lalu untuk ragu-ragu atau flag itu tidak apa-apa bila lupa terhapus karena tidak akan mempengaruhi nilai. Dan yang ketiga untuk gambar anatomi kami akan siapkan website atau untuk kami akan usahakan untuk bisa kita zoom di OSNP kali ini karena ada perbedaan website yang kami gunakan. Untuk selanjutnya mungkin kami akan membuka sesi terakhir untuk tanya jawab. Rekan-rekan mungkin di sesi ini boleh untuk menyampaikan apa yang masih belum terjawab ataupun masih ingin ditanyakan. Oke, sesi terakhir ini akan kami buka untuk Dewan Juri. Kira-kira ingin maksimal di berapa pertanyaan untuk sesi terakhir ini? Mungkin dari Pak Titis. 5. Oke, karena dari Dewan Juri berkenan untuk menerima 5 pertanyaan terakhir di sesi keempat ini. Di Zoom layar saya sudah ada 5 penanya teratas. Mungkin dimulai dari Cahayamita dari Seman 2 Cilacap. Diperbolehkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Mohon izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Saya mau bertanya, tadi kan seperti yang dikatakan oleh Kak Fauzi, untuk izin ke pengawas Zoom terlebih dahulu. Untuk izin seperti kendala seperti itu, izin ke pengawas itu menggunakan via suara atau via chat ya, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin di layar saya ada dari Ibu Riswatun.
boleh untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya, selamat pagi. Saya ingin menanyakan, kalau misalkan sekolah saya kan hanya satu yang lanjut ke SNMS, ke lanjut ujiannya satu orang. Boleh nggak sih kita menginduk ke sekolah lain yang dimana sekolah lain pun hanya satu, jadi bisa barengan gitu. Boleh nggak sih kita menginduk ke sekolah lain yang dimana pesertanya juga hanya satu? Itu aja. Baik, terima kasih Terima atas kasih. pertanyaannya, Ibu Riswatun. Kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya masih ada 3 pertanyaan lagi yang kami persilahkan. Mungkin untuk atas nama Ratu, boleh untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo, baik, terima kasih Kak. Mau bertanya, tadi kan udah ditanya soal kalau mau perizinan ke toilet atau misalnya ada kendala, itu ada formatnya nggak Kak? Kayak ngucapin nama, kalau misalnya lewat mic atau lewat chat tuh, berarti harus ngucapin nama, nama harus mengucapkan nama peserta lalu nama sekolahnya. Lalu yang kedua tadi Kak kurang dengar, apakah boleh bawa air minum? Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya masih ada 2 pertanyaan yang kami perbolehkan. Mungkin untuk M. Arif Fadilah dari Seman 5 boleh untuk menyampaikan pertanyaannya. Boleh Arif untuk menyampaikan pertanyaannya? M. Arif Fadilah, apakah akan menyampaikan pertanyaannya atau bagaimana? Oke, kita akan berikan kesempatan kepada yang lain. Kepada Aulia dari Seman 3 Batam, boleh untuk menyampaikan pertanyaannya. Aulia dari Seman 3 Batam, boleh menyampaikan pertanyaannya. Aulia. Apakah suara saya terdengar rekan-rekan semuanya? Iya, terdengar. Oke. Ya, terdengar. Oke, mungkin akan kami berikan kesempatan untuk penanya yang lain. Untuk mungkin atas nama Ade Rohman, boleh untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, tadi saya udah coba login gitu. Terus kemudian kan muncul ada 2 topik yang untuk khususnya kami ini masuknya ke yang biologi gitu. Nah itu nanti eh belum tadi saya coba klik sih emang apa topiknya emang belum bisa dibuka ya Bu? Baik, izin saya tampung terlebih dahulu pertanyaannya Bapak Ade Rohman. Nanti akan segera kami jawab. Terima kasih. Oke. Selanjutnya penanya terakhir mungkin dari Nabila Hasna Kamilia untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo Kak, izin bertanya. Pertanyaannya saya tuh cuman untuk kita login lagi masuk menggunakan username dan password waktu kita OSN Kak. Baik, itu aja. Terima kasih Terima Kak. kasih atas pertanyaannya. Akan segera kami jawab. Oke. Rekan-rekan, dengan 5 penanya tadi telah kami tutup juga sesi tanya jawab kita hari ini. Kami akan mempersilakan untuk Dewan Juri menjawab 5 pertanyaan di sesi tanya jawab keempat ini. Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama, kalau mau meminta izin ke pengawas yang ada di Zoom itu via chat atau via suara, jawabannya via chat dulu ya. Jadi untuk minta izin ke pengawas yang ada di Zoom itu menggunakan fitur chat yang ada di Zoom. Kalau misalnya belum ada respon, baru boleh pakai suara. Karena gini, di sini kita harus sama-sama menjaga supaya suasana tes itu tetap kondusif. Jadi makanya kalau meminta izin itu direkomendasikan via chat dulu, via chat yang ada di Zoom.
Kalau misalnya pengawasnya setelah beberapa menit, misalnya belum ada respon, baru boleh pakai, baru mulai menyalakan mikrofon untuk meminta izin secara verbal, secara lisan ya. Terus yang kedua, apakah boleh ikut sekolah lain? Nah, ini maksudnya untuk uji coba atau untuk OSNP? Oke, saya jawab dua-duanya aja ya. Untuk OSNP, boleh? Boleh. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk pelaksanaan uji coba bisa di sekolah masing-masing, atau kalau biar lebih efisien bisa ikut ke sekolah yang lain, tidak masalah, yang penting di sekolah. Atau bisa juga di lokasi pelaksanaan OSNP yang sudah ditentukan oleh dinas masing-masing. Nah, tapi pada saat pelaksanaan OSNP itu pelaksanaannya wajib dilakukan di lokasi yang telah ditunjuk oleh dinas provinsi masing-masing. Untuk lokasinya di mana itu silakan berkoordinasi dengan dinas provinsi masing-masing ya. Terus yang ketiga, kalau mau minta izin ke pengawas yang ada di Zoom, ada formatnya enggak? Enggak, bilang aja langsung aja. Permisi izin untuk toilet gitu misalnya. Eh, karena kan sebenarnya identitas kalian ada di username Zoom kalian kan ada nama, ada sekolah kan. Jadi tidak perlu ya, jadi langsung aja sampaikan keperluannya ya. Terus boleh bawa minum, boleh membawa minum dan juga makanan ringan. Yang keempat, untuk uji coba itu baru bisa nanti jam 1 siang ya. Jadi untuk sekarang si soal uji cobanya itu memang belum ada. Baru nanti muncul di jam 1. Jadi untuk hari ini, sekali lagi ya, untuk hari ini semuanya wajib coba login ke platform. Lalu untuk mengerjakan soal uji cobanya, bebas. Mau hari ini, mau besok boleh. Bebas. Mau sekali, mau 2 kali, 3 kali, bebas. Terus yang kelima, untuk username dan password, supaya bisa login ke platform tes, username dan passwordnya itu sama seperti yang kalian gunakan pada saat pelaksanaan OSNK ya. Jadi silakan diingat lagi, kalau lupa misalnya tanya ke proktor di masing-masing sekolah ya. Harusnya datanya masih ada di proktor. Baik rekan-rekan, dengan sesi keempat dan juga terjawabnya 5 pertanyaan terakhir tadi, kami rasa kegiatan sesi siang hari ini sudah selesai. Izinkan saya untuk merangkum kembali beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan dari sesi 1 hingga sesi 4 tadi. Untuk rekan-rekan, yang pertama itu ada mulai dari tempat itu menyesuaikan dinas daerahnya masing-masing, bisa dikomunikasikan dengan dinas daerah masing-masing untuk pelaksanaannya. Lalu untuk hari ini, apakah harus sudah sesuai? Untuk kami sarankan minimal hari ini sudah mulai login terlebih dahulu kepada aplikasi CBT-nya atau webnya terlebih dahulu. Dan kami sarankan untuk uji coba dilakukan besok pukul 8 pagi dan sudah harus sesuai dengan ketentuan kamera. Karena kami akan melakukan validasi dan juga pengawasan di uji coba besok. Uji coba juga bisa dilakukan berkali-kali sehingga bila ingin mencoba siang ini itu diperbolehkan, pun kalau untuk besok juga kami perbolehkan. Lalu untuk perizinan kegiatan selain yang diperbolehkan itu atau ketika ada keadaan mendadak dan darurat bisa disampaikan ke pengawas dan diperbolehkan bila mana pengawas telah memberikan izin. Lalu selanjutnya juga untuk penilaian tadi juga sudah disampaikan, setting kamera sudah, lalu juga untuk pertanyaan-pertanyaan detail terkait link CT dan yang lainnya juga sudah disampaikan sebelumnya. Kami rasa untuk kegiatan uji coba OSNP biologi pada siang hari ini kami cukupkan. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir, Bapak juri biologi yang telah hadir dan juga menjawab seluruh pertanyaan kami pada siang hari ini. Semoga apa yang telah kita
jalani hari ini bisa diterima dengan baik dan juga mengurangi kendala-kendala pada saat kegiatan OSN nanti yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2026 nanti. Semoga rekan-rekan semuanya diberi kelancaran saat nanti mengerjakan OSN biologi dan memberikan hasil yang terbaik dari tiap daerahnya masing-masing. Mungkin sebelum kami tutup, apakah dari Bapak Juri, dari Pak Titis maupun Pak Fauji ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Oke, silakan Pak Titis bila ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Jadi terakhir ya untuk hari ini. Jadi OSNP ini atau Olimpiade secara umum itu perlu persiapan yang matang ya. Jadi bagi teman-teman yang memang benar-benar berniat untuk bisa berkompetisi dengan semaksimal mungkin, saya harapkan persiapannya juga maksimal. Tidak hanya persiapan secara materi, persiapan mengenai informasi juga silahkan di-upgrade masing-masing ya. Tadi saya lihat ada yang berinisiatif untuk membuat grup peserta biar bisa diskusi, bagus. Jadi biar bisa nge-share informasi. Ya, tapi secara umum, bagi teman-teman yang informasinya masih sangat sedikit, saya minta tolong untuk mencari informasi itu sebanyak-banyaknya. Oke, karena memang interaksi dengan kakak-kakak dari Puspresnas, dengan kami sendiri para juri pun juga pasti terbatas ya. Oke, jadi apapun informasi yang di-share di Instagram ataupun di website silahkan digali ya. Kemudian untuk masalah ini penting, masalah sholat tadi banyak yang kak saya sholatnya kapan, itu bisa diatur masing-masing ya saya rasa ya, karena tadi juga sudah disampaikan bahwa Zoom ini direkam dan akan diupload di YouTube, jadi bisa diakses kemudian. Untuk waktu pelaksanaan OSNP pun ya pasti ada beberapa daerah yang akan nabrak waktu sholat ya, mungkin ya, karena pelaksananya sekitar jam 8 sampai jam 11 WIB. Berarti nanti di WIT akan dilaksanakan sampai tanggal jam 10 sampai jam 1 siang. Oke, jadi bagi yang perlu untuk beribadah nanti bisa ditanyakan atau bisa izin ya. Jadi sama seperti izin ke toilet. Ya, tapi ingat waktunya terbatas ya. Ini mohon maaf, bukan karena kami melarang kalian untuk beribadah, tapi untuk fairness. Kita tidak pernah tahu maksud dan intention dari semua orang. Kita tidak pernah bisa melihat apa yang dilakukan orang di balik layar kan. Ya, jadi untuk masalah ibadah masing-masing silahkan diatur ya. Apabila harus dilaksanakan apapun yang harus dilaksanakan saat itu, sebisa mungkin laksanakan di jendela waktu yang diizinkan. Oke, seperti itu. Karena ya kita di sini cukup banyak orang, cukup beragam, jadi ya kita harus menggunakan peraturannya sebaik mungkin dan senetral mungkin supaya yang lain tidak merasa dirugikan. Oke, gitu. Itu mungkin kalau dari saya. Good luck untuk semua ya. Jadi persiapan masing-masing silakan disiapkan ya. Jadi itu mungkin dari saya. Silakan saya kembalikan ke Kak Moderator. Baik, dengan penyampaian dari Bapak Titis Setiabudi selaku juri juga merupakan penutup dari kegiatan kita hari ini. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan peserta yang kami hormati, tibalah kita di penghujung kegiatan technical meeting pada pagi hari ini. Atas perhatian dan partisipasi seluruh peserta, kami mengucapkan terima kasih. Saya Asnarifa, selaku moderator, memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Terima kasih rekan-rekan. Untuk selanjutnya, narahubung juga ada di postingan-postingan dari Puspresnas di Instagram juga. Bila mana memang ada kendala, bisa hubungi lebih lanjut kepada narahubung yang sudah ada. Boleh dikopoin juga Instagram dari Puspresnas sehingga teman-teman bisa baca panduan dan juga bisa mengetahui informasi secara lebih lanjut karena kami telah menyimpan informasi-informasi dengan detail di buku panduan yang telah disebarkan. Terima kasih rekan-rekan, selamat siang. Boleh untuk meninggalkan ruangan Zoom hari ini.